Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang wanita yang tewas setelah terjatuh ke jurang sedalam 250 meter di jalur pegunungan Natas Angin, Kudus, Jawa Tengah. Tim SAR dan petugas lainnya harus bekerja keras untuk mencapai lokasi kejadian yang disebut dengan jalur naga itu. Upaya evakuasi bahkan sempat dihentikan sementara karena perlengkapan dan kebutuhan evakuasi kurang maksimal. Korban akhirnya bisa dievakuasi dengan metode estafet antar titik. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih, sementara total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin Ainus melaporkan. 2 hari hilang di Gunung Salak, Bogor, lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya. 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat. Proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat Ainus melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Juliana, warga negara Brazil yang terperosok ke jurang di ketinggian Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi. Jasad korban berhasil dievakuasi dengan cara lifting atau ditarik menggunakan tali dari kedalaman 600 meter. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban ditandu menyusuri jalur pendakian Sembalun, Lombok Timur dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan, sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Sebelumnya Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang melaporkan. Pemirsa, ibu muda lapor damkar karena dianiaya suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu seorang ibu penumpang kereta mengamuk ke petugas lantaran anaknya dilarang naik kereta karena tak punya tiket. Tim damkar mendatangi rumah seorang ibu yang mengaku mendapat kekerasan rumah tangga dari suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu yang memiliki anak balita ini memilih menelepon kantor damkar lantaran kesal laporan kekerasan ke Polrestro Bekasi sepekan lalu tak ditanggapi, hanya diminta untuk visum. Saat menelepon nomor 112, ibu muda ini mengaku depresi dan putus asa atas masalah yang dihadapinya. Suaminya kerap memukulnya hingga lebam dan cedera telinga. Usai dilakukan pemeriksaan awal, sang ibu langsung dibawa dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu dari keterangan para tetangga, suami korban memang kerap menganiaya istrinya dan pergi begitu saja. Polisi diminta segera merespon laporan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tergiur dengan diskon besar-besaran, toko kosmetik diserbu kaum hawa. Naas kaca toko pecah hingga melukai 4 orang wanita. Kepanikan terjadi di sebuah toko kosmetik di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
4 orang terluka saat kaca besar pecah mengenai warga yang berdesakan saat berburu diskon. Keempatnya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Tenria Warubone. Akibat luka yang dideritanya, bahkan salah seorang terpaksa harus dirujuk ke Makassar, Sulawesi Selatan akibat luka menganga pada bagian kaki. Kami konfirmasi yang menangani pasien itu memang ada satu pasien yang disiapkan untuk dirujuk ke Makassar karena memerlukan penanganan khusus oleh dokter ortopedi atau itu vaskular. Setelah mendapat perawatan, 3 korban sudah diizinkan pulang, namun mereka tetap harus melakukan kontrol untuk luka yang dialaminya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Diduga tak terima di Rukia, seorang anak menganiaya ibunya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu di Mojokerto, seorang ibu meninggal diduga ditelantarkan anaknya. Warga membawa seorang wanita berusia 58 tahun ke Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih Bekasi, Jawa Barat. Korban terluka parah karena dianiaya anaknya sendiri dengan senjata tajam. Ia terluka di sekujur tubuhnya hingga alami pendarahan hebat. Ironis, pelaku penganiayaan ini merupakan lulusan universitas negeri ternama di Indonesia. Belum diketahui pasti motif penganiayaan sadis tersebut, namun dugaan sementara korban tak terima karena rukiah oleh ibunya. Yang kalau tahu. Untuk motif ya, memang selama ini tertutup ya. Jadi mungkin di dalam dendamnya nggak ada dendam, soalnya info dari kakaknya siang itu habis dirukiah anak itu. Habis dirukiah pas pulang mungkin malam kejadian seperti itu, mungkin dia nggak terima, rukiah barangkali seperti itu. Usai dirawat di rumah sakit, korban kini dirawat anaknya tak jauh dari lokasi, sedangkan pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku jambret melancarkan aksinya di Jalan Rawa Bengkel, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, para pelaku yang merupakan sepasang kekasih menggunakan motor Matic ini terlebih dahulu mengintai lokasi. Memanfaatkan situasi sepi ketika maghrib, para pelaku dalam hitungan detik langsung menggasak telepon genggam yang digunakan bocah untuk bermain game di warung. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan korban kembali ke rumah untuk memanggil orang tuanya. Karena emang di sini sepi kan, kagak ada orang, biasanya itu saya di sini. Karena saya lagi sakit, jadi saya di rumah dulu. Nah, kebetulan dapat info dikirimin dari kakak saya. Itu ada si ponakan saya tuh handphonenya hilang gitu, dicuri. Meski belum dilaporkan ke pihak kepolisian, orang tua korban langsung memviralkannya ke sosial media agar pelaku cerah ketika melihat dirinya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.